Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Tiara Fauzul Islam, dan yang kedua, Kholia Dwi Anggraini. Materi yang pertama ini akan dibacakan oleh Mbak Kholia Dwi Anggraini, yaitu pengertian profesi. Pengertian profesi. Next. Secara umum sendiri, profesi adalah sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan, dan ditekuni. Menurut KBBI, profesi memiliki 3 kata atau kalimat. Yang pertama adalah profesi. Profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sedangkan profesional memiliki 3 maksud atau arti. Yang pertama, bersangkutan dengan profesi. Yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dan yang terakhir, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya atau lawan amatir. Sedangkan profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan menurut para ahli seperti Sonny Keraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Dengan demikian, orang yang profesional adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna waktu dan hidup dari pekerjaan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Selanjutnya, bisnis sebagai profesi. Bisnis dapat dikatakan sebagai suatu profesi, yaitu diperlukan minimal 3 kaidah. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu. Yang kedua, keterampilan. Dan yang ketiga, komitmen moral atau etika. Nah, adapun ciri-ciri dan definisi suatu profesi, yaitu yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Yang ketiga, profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Dikarenakan jika di suatu bisnis tidak ada moral atau etika, bisnis tersebut tidak akan memiliki arah. Itu. Prinsip-prinsip etika. Prinsip dalam hal ini dapat diartikan sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak. Menurut salah satu sumber, yaitu Ralph's Roundtable dalam Alois Anugroho 2001. Pertama, tanggung jawab dalam bisnis dari shareholders ke stakeholder. Kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. 3. Perilaku bisnis. Dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Yang keempat, sikap menghormati aturan. 5. Dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Dan yang terakhir, menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Etika lingkungan hidup.
Etika lingkungan hidup ini memiliki 7 poin penting. Yang pertama, isu lingkungan hidup, akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca atau greenhouse effect, perusakan lapisan ozon, hujan asam atau acid rain, deforestasi dan penghubungan, dan yang terakhir keanekaragaman hayati. Paradigma etika lingkungan. Memiliki 3 poin penting, yaitu etika kepentingan generasi mendatang. Tidak hanya memikirkan generasi saat ini saja, tetapi kita juga harus memikirkan generasi yang akan datang. Etika lingkungan biosentris. Memandang perilaku etis bukan dari sudut pandang manusia saja, namun kita juga harus melihat dari sudut non-manusia, seperti flora, fauna, dan benda-benda bumi non-organisme. Yang terakhir, etika ekosistem, antara pencipta dengan seluruh ciptaannya. Paradigma etika ini berpusat pada manusia saja atau antroposentrisme. Materi selanjutnya yaitu kode etik di tempat kerja. Nah, yang pertama, kode etik sumber daya manusia atau human resource ya, teman-teman. Nah, di situ di kode etik sumber daya manusia ini ada karyawan, dan karyawan ini biasanya dikelola oleh Departemen SDM, sumber daya manusia kalau di perusahaannya. Lalu Departemen SDM ini memiliki 4 peran, yaitu yang pertama peran administratif, yang kedua peran kontribusi, yang ketiga peran agen perubahan, dan yang keempat peran mitra strategis. Peran administratif ini merupakan peran awal di mana peran Departemen SDM hanya seputar perekrutan karyawan. Yang kedua, peran kontribusi adalah pada peningkatan produktivitas, loyalitas, dan lingkungan kerja karyawan. Sedangkan peran agen perubahan yaitu memperluas cangkupan materi pelatihan. Dan yang keempat, peran mitra strategis yaitu merumuskan berbagai kebijakan bisnis. Seperti itu. Nah, ada 6 dimensi program etik. Yang pertama, kode etik formal. Yang kedua, komite etika. Yang ketiga, sistem komunikasi etika. Yang keempat, pejabat etika. Yang kelima, program pelatihan etika. Dan yang terakhir, proses penetapan disiplin. Yang kedua, kode etik pemasaran. Di dalam kode etik pemasaran ini merupakan ujung tombak perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan di luar perusahaan. Dan ada juga fungsinya yaitu yang pertama produk, promotion, price, place, dan distribution. Yang ketiga, kode etik akuntansi. Nah, di sini di kode etik akuntansi ini ada juga Departemen Akuntansi. Kalau di kode etik sumber daya manusia tadi kan Departemen SDM ya. Kalau di sini Departemen Akuntansi, seperti itu. Di bawah Departemen Akuntansi itu ada akuntan manajemen yang biasanya itu berfungsi untuk membantu Departemen Akuntansi ini. Nah, efektivitas fungsi akuntansi ditentukan oleh karakteristik kualitatif. Di sini di akuntan manajemen ini dia membuat laporan keuangan seperti itu, dan laporan keuangannya itu ada karakteristik kualitatifnya, dan ada 2 indikator, yaitu yang pertama relevan dan yang kedua dapat diandalkan. Selanjutnya kode etik keuangan. Di kode etik keuangan ini fungsinya untuk mengelola arus kas masuk dan kas keluar,
Selanjutnya terus menetapkan struktur permodalan dan mencari sumber-sumber dan jenis pembiayaan baik untuk membiayai kegiatan operasi maupun untuk rencana investasi. Selanjutnya, kode etik teknologi informasi. Di kode etik teknologi informasi ini, yaitu adanya dampak positif dan juga negatif ya teman-teman ya. Yang positifnya itu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta komunikasi mendorong kegiatan bisnis yang terkait dengan sistem informasi dan komunikasi untuk tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, sebentar, dampak negatifnya itu di sisi lain kemajuan ini juga telah memunculkan berbagai isu etika yang makin serius, terutama di kalangan mereka nih yang berprofesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Selanjutnya ada kode etik fungsi lainnya, yaitu organisasi perusahaan merupakan suatu sistem. Nah, cirinya apa? Cirinya bahwa setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu dengan lainnya yang mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada perbandingan kode etik. Yang pertama, integritas. Yang kedua, whistleblowing. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Nah, integritas yaitu dasar penegakan etika. Yang kedua, whistleblowing yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya dengan pihak lain. Yang ketiga, kompetensi, yaitu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Dan yang terakhir, objektivitas dan independensi. Kalau objektivitas yaitu didasarkan atas fakta atau bukti. Kalau independensi yaitu mencerminkan sikap tidak memihak. Jadi tidak dalam suatu tekanan seperti itu. Nah, ini juga ada kasus, kita mengangkat kasus, yaitu kasus pelanggaran etika dalam bisnis di era digital. Sekarang kan era milenial nih ya, era digital. Kita mengangkat kasus, yaitu kasus Uber. Siapa sih teman-teman yang nggak kenal Uber? Uber ini adalah aplikasi online yang biasanya itu buat, nih teman-teman, kayak ojek, seperti itu kan, ojek online. Nah, di kasus ini, yaitu permasalahannya atau problemnya itu budaya pelecehan seksual. Jadi apa? Jadi kronologinya itu kayak gini. Pada bulan Februari, mantan karyawan Uber, yaitu Susan Flower, datang ke publik menuduh budaya pelecehan seksual di perusahaan ini, di perusahaan Uber ini. Dan pada bulan Mei, Departemen Kehakiman mengungkapkan penyelidikan kriminal atas dugaan penggunaan perangkat lunak yang dijuluki Greyball oleh Uber untuk menghindari regulator di wilayah geografis di mana ia beroperasi secara ilegal. Jadi, di bulan Mei ini Departemen Kehakiman sudah mengungkapkan nih, sudah ketemu kalau Uber ini mempunyai perangkat lunak yang mempunyai nama Greyball itu tadi, biar jika kalau dia kemana itu nggak kelihatan di petanya seperti itu. Nah, akibatnya apa nih? Akibatnya, informasi terkait dengan kasus tersebut menyebabkan kerugian tidak hanya personal, akan tetapi juga pelanggaran peraturan perundangan dalam bisnis. Jadi akibatnya itu banyak banget ya. Nah, solusinya apa yang harus dilakukan perusahaan Uber ini biar tidak terjadi biar apa ya? Biar tidak terjadi kayak kasus kayak gini lagi. Tidak terjadi permasalahan seperti ini lagi. Yaitu langkah yang harus dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama, seleksi dan penerimaan karyawan yang beretika. Yang kedua, penerapan kode etik. Yang ketiga, pelatihan etika. Yang keempat, iklim etika. Dan etika itu sangat penting banget ya teman-teman buat kita, karena kalau kita beretika,
perilaku kita, sikap kita juga akan berjalan dengan benar, seperti itu ya. Nah, sudah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan kata atau paparan materi kami kurang maksimal atau kurang jelas di kalian, di teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.